Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-79. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan telah tidak sengaja membantu para wanita hantu bereinkarnasi dan pergi dengan tenang. Sedangkan Nivan dan yang lainnya bergegas pergi untuk menuju dunia bawah, namun mereka harus mengunjungi kota Qingyu untuk menangkap para hantu jahat. Berpindah di kota Qingyu, terlihat begitu mencekam dan hantu-hantu berkeliaran. Terlihat tidak jauh dari kota Qingyu, dua penjaga dunia bawah tengah memantau kota tersebut. Penjaga hantu putih mengatakan bahwa kota Qingyu menjadi terlalu mengerikan. Para hantu menghabisi para manusia dalam jarak 100 mil dan menyempurnakan menjadi senjata hantu. Penjaga hitam membenarkannya. Perbuatan jahat semacam itu harus dikirim ke neraka tingkat 18 dan jangan sampai bereinkarnasi lagi. Namun penjaga putih mengeluh karena untuk menangkap semua hantu di satu kota dan membawanya ke dunia bawah, ia khawatir itu akan sama sulitnya dengan pergi ke surga. Kerugian pasukan yang mereka derita telah begitu banyak dan mungkin tidak ada gunanya bertarung lagi. Mendengar itu membuat penjaga putih mengumpatkan kekesalannya. Tiba-tiba datang penjaga putih lainnya melaporkan sesuatu. Yang mana ia mendapatkan kabar dari 5 wanita hantu bahwa seorang pria besar akan membantu mereka untuk menangani kota Qingyu. Mereka harus menyambutnya. Penjaga hitam dan putih terkejut mengetahui kabar itu. Mereka berdua bingung dengan pria besar yang dimaksud. Penjaga putih yang membawa kabar itu meneruskan bahwa itu adalah seorang pria dengan 2 gadis kecil dan seekor dogi hitam. Penjaga putih dan penjaga hitam seketika teringat dengan seseorang dan memasang ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka menebak apakah itu adalah orang yang sama dengan seseorang yang memberi mereka mantra kelahiran kembali. Penjaga hitam merasa itu sangat bagus. Dia baru saja mengatakan bahwa sang ahli itu berada di pihak yang sama dengan mereka. Dengan bantuan sang ahli, kota Qingyu bisa diatasi. Penjaga putih semakin bersemangat. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menunggunya. Mereka bergegas untuk segera menyambut sang ahli. Mereka segera melayang di atas kota Qingyu. Seorang iblis di bawah melihat ketiga penjaga dunia bawah melayang itu penasaran. Berpindah di sebuah tempat, terlihat sosok hantu yang duduk di singgasana tengah disembah oleh banyak hantu. Sosok yang duduk di singgasana adalah Raja Hantu, dan para hantu yang berlutut adalah bawahannya. Para bawahan melaporkan tentang pasukan penjaga dunia bawah telah dikalahkan banyak, dan mereka telah mundur. Raja Hantu yang duduk di singgasananya hanya menanggapi acuh tak acuh. Seorang hantu wanita yang bernama Siwe mengatakan, untuk lebih baik mereka memusnahkan para penjaga dunia bawah yang tersisa, selagi mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Raja Hantu sepertinya setuju dengan usulan itu. Ia bangkit dengan bertumpu pada pedangnya mengatakan, jika begitu, mereka harus segera berangkat. Dengan dipimpin Raja Hantu, mereka meninggalkan tempat untuk menghabisi para penjaga dunia bawah yang tersisa. Raja Hantu mengatakan, habisi semua utusan dari dunia bawah dan ubah menjadi kekuasaan para hantu. Kembali pada penjaga hitam dan putih, terlihat mereka berdua tengah terkejut merasakan kehadiran yang mengerikan. Terlihat lingkaran portal terbentuk di udara, yang diketahui adalah sebuah portal menuju dunia bawah. Semua penjaga dunia bawah mulai mengingatkan satu sama lain bahwa Raja Hantu telah keluar. Mereka harus bertarung dan bertahan sampai akhir. Mereka bersiap menunggu kedatangan Raja Hantu dengan ngeri.
Energi yang keluar dari dalam portal tiba-tiba menyerang salah satu penjaga hitam dan menebasnya hingga tak tersisa. Itu mengejutkan semua penjaga. Mereka semakin waspada. Salah satu penjaga putih terlihat begitu marah atas apa yang Raja Hantu lakukan pada rekannya. Raja Hantu seketika muncul dari dalam portal menanyakan, ada berapa banyak penjaga dunia bawah yang ada saat ini? Tidak ada jawaban, dan pada akhirnya, Raja Hantu mulai berteriak untuk semua bawahan yang menyerang. Bertarung sepuas hati dan pastikan untuk menghabisi semua penjaga dunia bawah. Berpindah pada Nivan dan yang lainnya tengah menunggangi beruang. Nivan melihat sekeliling dan sepertinya menemukan sesuatu. Tidak jauh dari mereka, terlihat aura mencekam mengelilingi sebuah kota. Nanan mengatakan bahwa itu adalah kota Qingyu yang telah terlihat. Nivan segera mencengkram erat bulu beruang itu dan menghentikan langkahnya. Nanan bingung alasan Nivan berhenti. Nivan mengatakan bahwa ia merasakan sesuatu yang berbahaya di depan sana, tepatnya di kota Qingyu. Nivan segera turun dari punggung beruang dan mempersiapkan perkemahan. Ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Hari ini hari sudah semakin larut. Mereka harus beristirahat dan tunggu hingga pagi menjelang. Mereka baru dapat melanjutkan perjalanan mereka kembali. Kembali di kota Qingyu, terlihat salah satu penjaga hitam tengah dikepung oleh beberapa hantu. Ia mericih kesal karena ada begitu banyak hantu dan jumlah penjaga dunia bawah yang tersisa tidak terlalu banyak. Tiba-tiba serangan mengejutkan menghantam ketiga hantu yang mengepung penjaga hitam. Serangan itu menghancurkan ketiga hantu dengan cepat. Serangan itu dilancarkan oleh penjaga putih lainnya yang membantu. Penjaga putih mengatakan bahwa berurusan dengan hantu kecil saja sudah merepotkan. Belum lagi, mereka harus menghadapi Raja Hantu, yang kekuatannya setara dengan Golden Immortal. Jika keadaan seperti itu terus-menerus, maka mereka semua penjaga akan binasa. Namun mereka tidak bisa binasa begitu saja. Mereka harus menunggu sampai sang ahli membantu mereka. Penjaga putih menggenggam sebuah botol, bergumam, beruntung Nenek Mengpo memberikannya itu. Salah satu hantu terlihat terkejut dan mengetahui ada sesuatu yang salah. Sedangkan Raja Hantu melesat untuk menggagalkan rencana penjaga putih. Namun sayang, penjaga putih telah menghancurkan botol itu dan Raja Hantu telah gagal menghentikannya. Tapi, ia berhasil menghabisi penjaga putih dengan tebasannya. Raja Hantu terlihat panik dengan hancurnya botol itu. Sebuah asap bercahaya keemasan mulai menyebar dari dalam botol. Bah hujan menyebar ke segala arah. Raja Hantu berteriak mengingatkan semua hantu untuk mundur dan menghindar. Itu adalah asap Mengpo. Hantu-hantu itu tidak mengerti apa itu asap Mengpo, dan mereka tidak segera melarikan diri. Dan pada akhirnya, asap itu menghujam para hantu di sekitar. Itu membuat para hantu seolah merasa kehilangan ingatannya. Mereka bingung tentang siapa mereka, dari mana, dan sebagainya. Seolah-olah mereka benar-benar amnesia. Di saat berikutnya, Raja Hantu seolah terkejut. Seorang penjaga hitam berada di depannya mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Raja Hantu. Kini Raja Hantu telah dikepung oleh beberapa penjaga hitam dan putih. Mereka mengatakan, walaupun asap Mengpo hanya melemahkan para hantu sedikit, tapi itu sudah cukup. Mereka akan memastikan menghabisi Raja Hantu terlebih dahulu. Raja Hantu mengupat kesal namun tidak berdaya. Tiba-tiba, hantu Siwe muncul. Ia mengatakan jika sepertinya ia harus bergerak lebih dulu. Sosok hantu Siwe membuat penjaga hitam keringat dingin. Bagaimana tidak, hantu wanita yang begitu cantik dengan serba merah berdiri di hadapan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika, hantu Siwe berubah menjadi badai cairan merah dan berputar layaknya beliung menyerap asap Mengpo. Terus berputar tanpa henti untuk beberapa waktu. Dan pada akhirnya itu telah selesai. Dan cairan merah berubah menjadi bunga higabana. Tepat di atasnya, hantu Siwe itu sendiri. Para penjaga hantu hitam dan putih tidak dapat melakukan apapun dan hanya terpaku melihat apa yang ada di hadapan mereka saat ini. Seakan
Keputusasaan menghampiri mereka. Hantu Siwe bergumam, itu sungguh luar biasa nikmat. Di sisi lain, Nivan dan yang lainnya tengah makan malam dan tidur. Setelahnya bangun. Bangun di pagi hari dengan bersih-bersih. Maka mereka telah siap untuk menjalankan misi. Nivan memimpin mengatakan, saatnya mereka untuk menangkap hantu. Tiba-tiba Nanan telah menangkap satu hantu yang ada di belakangnya. Tentu saja Nivan terkejut. Hantu itu terlihat terbaring di tanah karena Nanan. Hantu itu kemudian meraih Nivan dan berteriak meminta tolong. Nanan tidak senang dengan hal itu. Ia menarik dan memberikan bogman kanan-kiri, meminta untuk tidak bertingkah. Entah apa yang ada di pikiran sang ahli satu ini. Ia mengingat tentang petualangan Kerasakti dan bergumam bahwa ia merasa dejavu. Nivan akhirnya menghentikan Nanan untuk tidak bersikap kasar. Ia membantu hantu itu dan memanggilnya biksu wanita. Nanan tidak senang karena wanita itu bukanlah biksu dan mengatakannya pada Nivan bahwa ia tengah berpura-pura menjadi bocah lemah. Saat itu hantu wanita itu bersiap untuk memakannya. Namun hantu tersebut mencoba membela diri dan menganggap Nanan sebagai pembohong. Saat Nivan, Long-er, dan Nanan tengah berurusan dengan hantu, Blackie yang ada di belakang mereka hanya memandang dalam diam. Hantu wanita itu mulai menceritakan bahwa ada banyak hantu di kota Qingyu dan penjaga dunia bawah juga ada di sana, dan mereka saling bertarung. Nivan menanyakan apakah penjaga dunia bawah itu akan mampu mengalahkan para pasukan hantu. Namun sayang hantu wanita itu dengan sedih mengatakan tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran. Jarak kota Qingyu saat ini kurang dari 10 mil. Nivan menatap dari kejauhan dan bergumam, itu sangat dekat. Nivan segera berkemas sembari bergumam, jika sepertinya itu terlalu berbahaya, ada baiknya mereka tunggu sampai semua selesai bertarung. Untuk menghindari serangan, mereka harus menjauh dan menunggu. Long-er, Nanan, dan Blackie menatap dalam diam. Nih ahli kadang-kadang buat penasaran aja. Padahal dianya ditunggu untuk bantu, malah kabur. Nivan segera memanggil Nanan dan Long-er untuk mengikutinya. Blackie masih duduk tidak bergeming di tempatnya. Blackie kemudian menoleh ke belakang, tepat di mana kota Qingyu berada. Kembali di pertempuran. Hantu Siwe tengah membentuk bilah-bilah dengan cairan merah dan menghujamnya pada para penjaga hitam dan putih. Serangan bilah itu bak hujan yang turun dari langit. Dengan bersusah payah, para penjaga berusaha menahan sampai sang ahli datang. Hantu Siwe tiba-tiba menceritakan masa lalu, yang mana leluhur Sungai Styx menggunakan lautan cairan merah untuk menciptakan klan Asura seperti dirinya. Dan hanya para Buddha yang mengorbankan kebebasannya untuk menekan para hantu untuk sementara waktu. Hantu Siwe tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa dilakukan para penjaga hantu kepadanya? Tidak ada. Saat ini dialah pemenangnya. Dia melanjutkan, hantu-hantu kecil yang terkena asap mengpo telah kehilangan ingatan dan sekarang hanyalah cangkang kosong. Maka ia akan melahap dan akan menggunakannya sebagai energi, meningkatkan kekuatannya. Hantu-hantu yang telah kehilangan ingatan mulai dilahap serentak oleh hantu Siwe. Para penjaga mencoba melakukan yang terbaik, menahan apa yang dilakukan Siwe. Mereka tidak bisa membiarkan hantu-hantu itu dilahap oleh Siwe. Rantai penjaga dan cairan merah Siwe saling tarik ke udara. Mereka hanya dapat bergantung pada keberuntungan. Siapa yang akan dapat menarik hantu-hantu itu? Salah satu penjaga putih mengatakan, ada suatu waktu penjaga akan menghabisi para hantu, tapi ada juga saatnya mereka menyelamatkan para hantu. Pekerjaan penjaga dunia bawah benar-benar tidak dapat diprediksi. Para penjaga terus mengerahkan semuanya untuk menarik hantu-hantu yang akan dilahap oleh Siwe. Karena jika sampai Siwe melahap mereka, maka para penjaga akan berakhir. Mereka masih berharap kedatangan sang ahli. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Salah seorang penjaga menangis mengatakan, mengapa sang ahli begitu lama? Kembali pada Nivan yang terus berjalan untuk menjauhi kota Qingyu. Awalnya Blackie mengikuti dari belakang, tapi Nanan mengatakan bahwa Blackie akan membantu menyelesaikan pertarungan.
Nana dan Long-er akan kembali. Dengan kata-kata itu, Blackie seolah mengerti. Kembali lagi pada pertarungan. Hantu Xiuwei kesal dengan para penjaga dunia bawah yang masih bertahan dan tidak ingin menyerah. Hantu Xiuwei tidak memiliki pilihan lain, hingga pada akhirnya ia memutuskan akan melahap para penjaga itu juga. Sosok yang terbentuk dari cairan merah begitu besar dan seolah-olah merangkak mendekati para penjaga, menarik dan menghempaskan semua penjaga yang bertahan. Hantu Xiuwei benar-benar bahagia tertawa dengan penuh kemenangan. Ia berdiri di atas sosok yang terbuat dari cairan merah dan terus bergerak. Tapi tiba-tiba, sebuah kaki hewan menyentuh dahi hantu Xiuwei, yang membuat Xiuwei berhenti bergerak. Itu adalah Lord Blackie yang menyentuh dahinya. Hantu Xiuwei terkejut melihat sosok Dogi ada di hadapannya. Para penjaga dunia bawah mengenali sosok Blackie dan mereka mengambil kesimpulan bahwa sang ahli telah tiba. Mereka mendongak melihat ke udara tepat di mana Blackie menghentikan hantu Xiuwei. Namun, sepertinya hantu Xiuwei tidak takut. Ia tersenyum mengatakan bahwa kemunculan makhluk hidup yang tiba-tiba benar-benar mengejutkannya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan makanan tambahan pada menit terakhir. Hantu Xiuwei membuat segel tangan, dan di saat berikutnya, monster dengan bentuk mengerikan muncul di hadapan Blackie. Dia berteriak bahwa dia akan menyantap Blackie dengan senang. Namun Blackie masih bersikap santai tanpa ada rasa takut. Mulut monster itu perlahan melahap Blackie dalam mulutnya. Namun secara tiba-tiba, tubuh Blackie bersinar. Itu membentuk sebuah pelindung untuk dirinya sendiri yang bahkan tidak dapat dihancurkan. Monster itu terus berusaha mengunyah, namun sekeras apapun ia mencoba, ia hanya merasa seolah menggigit sebuah kelereng besar. Blackie mencibir, apakah tidak bisa mengunyahnya? Sepertinya gigi monster itu tidak begitu bagus. Blackie menyarankan untuk melihat giginya saja yang begitu luar biasa. Xiuwei begitu terkejut. Blackie berubah menjadi begitu besar, lebih besar daripada Xiuwei. Itu membuat Xiuwei panik. Bagaimana mungkin ada Dogi yang sekuat itu? Pada akhirnya, Xiuwei menyadari Blackie bukanlah Dogi biasa. Sosok Blackie membuka mulutnya dan melahap Xiuwei dan mengunyahnya. Di saat berikutnya, Blackie menyusut merasakan mual karena rasa dari monster itu begitu menjijikan. Para penjaga dunia bawah mulai berkumpul memberi hormat dan rasa terima kasihnya karena Blackie dan sang ahli berkenan untuk datang membantu. Sikap Blackie tiba-tiba berubah menjadi tegas. Ia menanyakan, apakah mereka tahu bahwa ia akan datang? Salah satu penjaga mengatakan bahwa gambar agung dari sang ahli telah tersebar di dunia bawah dan semua orang mengetahuinya. Mereka juga telah menerima pesan dari wanita hantu, yang mana hantu wanita itu mengatakan bahwa sang ahli akan bergegas ke kota Qingyu bersama 2 gadis kecil dan seekor Dogi. Jadi mereka tahu bahwa itu adalah sang ahli yang dibicarakan. Mengetahui bahwa ahli itu akan datang menyelamatkan mereka, maka para penjaga melakukan yang terbaik untuk menyambutnya. Tiba-tiba Blackie menunduk bergumam. Ternyata semua itu adalah rencana dari Nivan. Hantu Xiuwei lumayan kuat. Nana dan Long-er tidak akan dapat mengalahkannya. Itu sebabnya Master Nivan memintanya untuk datang ke kota Qingyu. Ternyata ia diberi tugas oleh Master Nivan. Blackie mulai terharu membayangkan diberi pujian oleh Nivan. Blackie berseru dalam hati untuk menyerahkan semua kepadanya. Blackie bangkit mengatakan bahwa Master Nivan akan datang saat fajar, dan seharusnya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Para penjaga yang tersisa menunduk memberi hormat mengatakan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dengan begitu, Blackie melompat dan meninggalkan tempat itu bersama dengan laluan angin. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-79. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Cana!